semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tepat ketika mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiaoyan. Ini hampir mendekati pintu keluar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Gu Yuan dengan cemas. Dia menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian pergi dulu. Aku akan menahannya. Aku akan menemukan kalian melalui giok jiwa. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dan kemudian tanpa berbicara omong kosong lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dan terlihat ada energi menakutkan di tangannya. Xiaoyan Gege, kami menunggumu di dunia baru. Ucap Sun dan Cailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi mata besar di depan mereka. Bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dao, mereka merasa tidak berdaya dan jika tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiaoyan. Xiaoyan, ingat. Hidupmu adalah milik ratu ini. Pada saat ini Cailin dan Sun dengan cepat berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Gu Yuan dan Zukun saling memandang. Pergi, teriak Xiaoyan, kemudian mereka terbang menuju pintu keluar. Pada tingkat Daudi, mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura. Itulah sebabnya Xiaoyan ingin Sun dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi? Hahaha. Setelah menunggu 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul. Bagaimana mungkin aku membiarkannya untuk pergi? Ucap mata besar itu. Pada saat yang sama, cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil yang besar. Itu mengejar Sun dan yang lainnya. Dia juga mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah mata itu. Sial, dia akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Ucap Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya. Setelah mengatakan itu, kecepatan mereka berempat meningkat secara ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan diblokir, Xiaoyan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kau bajingan, jika kau ingin menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Sementara mata raksasa itu tidak memperhatikan Xiaoyan. Ketika yang dia ingin menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan menyerang serangan jiwanya dan mengenai mata raksasa itu secara langsung. Angry Buddha Lotus Flame, teriak Xiaoyan. Pada saat ini makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiaoyan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkan dia terdiam sesaat. Di tangannya ada api yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan aura mengerikan. Pergi, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api Angry Buddha Lotus Flame untuk menghancurkan mata di depannya dengan sekuat tenaga. Xiaoyan Gege, kami akan menunggumu. Jika kau mati, aku juga tidak akan hidup. Ucap Sun dan yang lainnya melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan. Dan kemudian seluruh ruang bergema dengan suara Sun yang tampaknya lembut. Seketika semua kejadian ini terjadi secepat kilat. Xiaoyan menatap 4 orang yang menghilang di hadapannya. Dan langsung merasa lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Sun Cailin, kalian harus menungguku. Dan aku pasti akan mencari kalian. Xiaoyan bukan orang yang bertele-tele dan segera mengendalikan teratai Angry Buddha Lotus Flame yang memancarkan kekuatan penghancur untuk menyerang mata besar di depannya. Aku di sini untuk melihat siapa dirimu. Ucap suara Xiaoyan bergema di lorong misterius ini. Pada saat ini teratai Angry Buddha Lotus Flame meledak ketika mereka mencapai matanya. Manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar harganya. Beberapa noda darah menyebar dari pupil mata besar itu. Di ruang yang sunyi, dia berteriak dengan keras.
Sebelumnya makanan akhirnya sampai di mulutnya. Namun Xiaoyan membiarkan keempat orang itu pergi bagaimana dia tidak akan marah. Namun dia jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame. Pada saat ini mata raksasa itu tampak marah. Perlahan Xiaoyan melihat seluruh tubuh di belakang pupil mulai muncul. Xiaoyan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tidak tertandingi. Tubuhnya panjang ratusan kaki dan ekornya yang terjerat bergoyang. Dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiaoyan. Dan tanduk naga di dahinya yang patah. Dia seharusnya tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Naga ini memiliki kulit berwarna sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap. Jadi dia hanya bisa menunjukkan kepada semua orang sepasang mata. Sialan, beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku. Ucap naga emas di depannya meraung. Dan dapat dilihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya sangat marah. Kau harus menderita sampai mati. Ucap naga emas meraung lagi kepada Xiaoyan dan menghembuskan nafas naga. Lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiaoyan. Berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? Pada saat ini 3000 guntur bergerak dalam sekejap. Dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api yang aneh. Xiaoyan jelas ingin melawan raksasa itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak berjuang keras, Xiaoyi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua nafas naga dalam satu tegukan. Dan kemudian berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Xiaoyi, sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika dilihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiaoyi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiaoyan. Tepat ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiaoyi, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, dahi naga itu menyala putih. Dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiaoyi seolah meminta bantuan Xiaoyi. Xiaoyi mengoceh padanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoyi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Pada saat ini naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya satu hitam dan satu putih terus melingkar. Dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiaoyan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Zukun. Sedangkan untuk sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiaoyan dengan sedikit rasa sakit. Sosok itu menatap Xiaoyan dengan kebencian dan ingin membunuhnya. Sial, mustahil. Bagaimana kau bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kau akan berhasil. Selama aku menelan beberapa daudi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Ucap sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kau lakukan, bukan? Ucap sosok hitam itu mengejek Xiaoyan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun kau masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kau menyerah? Mengapa kau harus melawan kami? Kau harus tahu itu dengan kekuatanmu. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau menyerah. Ucap sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Kau pikir aku bodoh? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Ucap sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa dengan keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini,
Aku harus melahapmu dan itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Ucap sosok hitam itu menunjukkan senyum yang jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yaohuo, tolong aku. Ucap sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu. Tetapi karena Raja Naga terkena teratai api Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan, lukanya tidak ringan dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiaoyan. Xiaoyi meminta bantuan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiaoyi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiaoyi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiaoyan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan kaisar kuno. Jika terjadi kejadian tidak terduga. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat Daudi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Daudi yang bisa berguna. Zhao Mao tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kau tidak mati. Sosok hitam itu menampar Raja Emas Naga dan dia langsung mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik fatal Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu menghalangi serangannya. Dia harus tahu bahwa ketika Xiaoyan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Daoqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Daoqi. Semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiaoyi. Dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiaoyi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sial, Sege reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Ucap sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiaoyi yang semakin menyilaukan. Dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiaoyan sepertinya mendengar emosi ketakutan. Hahaha, kotak api aneh di tangan Xiaoyan terbang ke arah Xiaoyi dengan momen tak terkendali. Dan tubuh Xiaoyi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. Lari! Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Namun pada saat yang sama 22 warna seperti formasi besar menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik nafas di mulutnya dan pergi keluar. Dia bekerja sama dengan upaya Xiaoyi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa melihat Sege reinkarnasi dalam hidupku. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, aku akan memberikan pertanggungjawaban dengan menghancurkan tubuhmu. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari lapangan api berbeda yang terkutuk ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini gelombang menakutkan terbang menuju tubuh Raja Naga Emas. Jelas ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiaoyi dan Raja Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam ini. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Ucap sosok hitam itu ditelan oleh api sebelum dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Pada saat ini bagian dalam lorong itu terfragmentasi. Raja Naga Emas dan Xiaoyi sama-sama kehabisan nafasnya. Xiaoyan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini. Yaohuo, sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiaoyi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Namun Xiaoyi tidak menjawabnya. Seolah-olah mencoba mengingat sesuatu. Segera Xiaoyan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini pusaran sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya. Dan mereka memancarkan hisapan serakah.
seolah-olah mereka ingin melahap Xiaoyan dan yang lainnya. "Kenapa kau ada di sini?" Xiaoyi jelas mengingat sesuatu dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh. "Keluar dan berbicara denganmu secara detail. Ikuti aku," ucap Raja Naga Emas. Setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kampan yang rusak di depannya. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi dan tubuh jiwanya semakin melemah. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, jiwanya langsung bersemayam di cincin Na di tangan Xiaoyan. Pada saat ini ruang di mana Xiaoyan dan yang lainnya runtuh seketika. Dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong batu. Dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana tercium bau yang akrab. "Ini..." Xiaoyan menatap Raja Naga Emas dengan terkejut. "Sudah 10.000 tahun, aku akhirnya kembali. Aku tidak tahu di mana kau berada." "Tause." Melihat gerbang kuno, Raja Naga Emas mau tidak mau bergumam dengan mata yang basah. Pada saat yang sama, Xiaoyi melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. "Xiaoyi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu," ucap Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang. Mengumumkan sesuatu di dekat gerbang, dan rune misterius di dahi Xiaoyi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang. Gerbang terbang di atas gerbang batu. "Jangan khawatir, aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kau ketahui," ucap Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiaoyan bingung dan berkata dengan cepat. Pada saat yang sama, gerbang batu di depannya perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah. Tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. "Apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan merasa bingung pada saat ini. Tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas berjalan perlahan. Xiaoyan melihat ke dalam Simon dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu kuno dan sederhana. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Terlihat seorang lelaki tua berjubah gelap. Dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa. Pada saat ini lelaki tua itu terlihat stabil dan damai. Tetapi aura kehancuran yang terpancar darinya cukup mencengangkan. Dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya, Xiaoyan telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya datang dari orang di depannya. Pada saat ini Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tause yang sebenarnya. Murid Xiaoyan memberi hormat pada senior, ucap Xiaoyan memandang Kaisar kuno Tause yang muncul lagi di depannya, dan segera berkata dengan hormat dengan menangkupkan tangannya kepada sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena warisan Daudi Cave Mansion yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tause, tidak akan ada Xiaoyan hari ini. Xiaoyan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tause. Jadi masuk akal untuk memanggilnya seorang master. "Kau anak yang cukup pintar. Xiaojin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini." "Hei," ucap Kaisar Tause memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela nafas tanpa henti. "Kemarilah Xiaoyi," ucap Kaisar kuno Tause tersenyum pada 3 orang di depannya, dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid. Xiaoyi juga berdiri di puncak Kaisar Tausegu, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Apakah itu Sege reinkarnasi?" gumam Kaisar Tause. "Ruang di depanmu adalah kuncup api. Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Duduklah dan aku akan berbicara denganmu perlahan." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya mengikuti perintahnya. Dengan kedipan sosoknya dia duduk bersila di atas kuncup api.
Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Daudi di benua Dauki akan dipadati oleh benua Dauki. Hanya dalam beberapa hari, sebanyak beberapa dekade perpindahan akan mencapai titik kritis. Dan kemudian kau harus meninggalkan benua Dauki dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah kaisar kuno Tause memandang Xiaoyan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara. Aku juga merasakan hal ini. Tetapi mengapa kami berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika menurut apa yang Kaisar Tause katakan, mengapa ada di dalamnya? Lorong, ada orang yang menyerang diri mereka sendiri. Bukankah seharusnya ada dunia untuk menarik orang lain? Kau benar-benar salah menyalahkannya. Ucap Kaisar Tause memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kau benar. Setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka. Tetapi saluran yang menghubungkan benua Dauki kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran. Dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu. Jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tause berkata, Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan itu sangat membantunya. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh orang-orang yang memiliki kekuatan paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, orang-orang kuat sebelumnya akan bangun kembali atau mereka akan memberi tanda yang mereka pilih untuk dimiliki. Kekuatan pemain puncak, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini. Ucap Kaisar Tause dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Ucap Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tetapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Nak, aku akan memberitahumu tentang perang 10.000 tahun yang lalu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.